Halo, halo, halo. Apakah Anda semua sudah diperiksa laboratorium gratis pada waktu Anda berulang tahun? Tahu nggak? Ini program yang sangat luar biasa yang diumumkan oleh Menteri Kesehatan, bahkan direstui oleh Presiden kita. Memang program ini sangat menarik karena kita bisa gratis memeriksa laboratorium dari A sampai Z. Pokoknya untuk prevention, untuk pencegahan agar kita tidak sakit nantinya. Ini tujuannya, dan ini memang oke banget kalau memang ini murni untuk kesehatan kita, murni untuk melindungi bangsa dan negara ini dari penyakit-penyakit yang tidak perlu. Tetapi apa iya betul itu ya? Biayanya triliun, dan saya sih sebetulnya surprise itu dibayarin negara gratis. Nanti kalau sudah ketahuan penyakitnya, apakah pemerintah juga akan mengobati? Apakah pemerintah juga akan menjaga sedemikian rupa? Misalkan ketahuan bahwa kolesterol Anda tinggi, apakah Anda diberikan obat kolesterol? Nah, ini yang saya tidak tahu. Ini kok seperti paradoks katanya. Di sisi satu, pemerintah sangat baik untuk mengetahui faktor-faktor risiko. Tapi begitu diketahui faktor risiko, begitu berobat ke BPJS, penyakit-penyakitnya hanya tertentu yang dihandle oleh BPJS. Pemerintah memang baik hati pada rakyatnya bila pemerintah memang betul-betul ingin mencegah suatu penyakit-penyakit yang berbahaya yang akan datang. Apalagi untuk umur yang 60 tahunan gitu ya, kayaknya lengkap banget. Jangan sampai ada hipertensi, jangan sampai ada diabetes, jangan sampai ada kanker dan sebagainya. Jadi sangat komplit itu lab itu. Tetapi teman-teman, sebetulnya apa sih? Ada apa sih kok sedemikian baiknya? Pengobatan di BPJS aja dibatasin. Kok ini kok murah banget gitu? Kita diperiksa laboratorium pada orang-orang yang sedang berulang tahun. Tapi sebetulnya ada apa ini ya? Ada loh, kalau Anda akan periksa lab pada waktu ulang tahun Anda, ada syaratnya. Anda harus mendaftarkan diri Anda untuk masuk ke One Health atau Satu Sehat. Apa sih itu One Health? Saya lihat foto-fotonya orang berduyun-duyun periksa dan berduyun-duyun mendaftar ke One Health, tapi nggak tahu apa itu One Health. Nah, One Health itu ternyata One Health itu program dari global untuk menyatukan data-data. One Health ini suatu konsep untuk mempengaruhi pengambilan keputusan. Di mana yang disebut One Health itu adalah sebetulnya persatuan dari kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan kesehatan lingkungan. Nah, ini kan ada menteri-menterinya. Lah, menteri-menteri ini kalau kesehatan, ya menteri kesehatan. Kalau yang hewan, menteri pertanian. Yang lingkungan hidup, ya menteri lingkungan hidup. Masing-masing harus mengumpulkan data-data yang ada di Indonesia. Ternyata One Health ini diinisiasi oleh negara adidaya bersama dengan WHO, bersama dengan PBB, dan bersama dengan WEF. Apa ya tujuan mereka? Nah, Anda pasti harus berpikir sehat. Kenapa mereka eager banget dengan One Health? Tadinya saya melihat One Health itu hanya di Kemenkes. One Health di Kemenkes sangat komplit, yaitu persatuan data-data yang dimasukkan dalam satu sistem, suatu platform dari posyandu, dari baby-baby yang divaksin atau yang belum divaksin, dari ibu-ibu yang hamil, periksa kehamilan hasilnya seperti apa, kelahiran, dan kemudian juga data-data kita sudah divaksin apa, orang yang dirawat dikasih obat apa, masuk ke platform One Health itu. Tapi ternyata bukan hanya Kemenkes, ternyata kumpulan dari Kemenkes, kemudian dari Menteri Lingkungan Hidup, dan dari Menteri Pertanian. Prinsipnya mereka itu menyamakan kesehatan manusia dengan kesehatan hewan. Mau nggak Anda disamakan dengan hewan? Tapi tidak disamakan seperti itulah konotasinya. Kalau kesehatan hewan diintegrasikan dengan kesehatan manusia, mestinya zoonosis atau penyakit hewan yang bisa menular ke manusia. Nah, apa kira-kira ekses dari One Health? Bila kesehatan manusia terintegrasikan dengan kesehatan hewan dan juga dengan lingkungan hidup, ya kita dengan hewan dulu deh, hewan dulu. Bukannya kita disamakan dengan hewan begitu, bukan, tetapi
tentu saja concernnya terhadap pandemik, dan pandemik itu biasanya harus berasal dari zoonosis, dan zoonosis itu butuh vektor hewan. Nah, vektor hewan itu bisa kucing, bisa anjing, bisa sapi, bisa kambing. Nah loh, kalau mereka menentukan, WHO menentukan, ini akan ada pandemik ini, maka hati-hati, semua kucing-kucing Anda harus divaksinasi dengan ini. Atau awas, anjing-anjing Anda harus diup dengan vaksinasi itu, dan semuanya beli. Bahkan jangan-jangan sapi-sapi kita juga harus divaksin, kemudian kambing-kambing kita juga harus divaksin, karena kita nggak tahu isinya vaksin itu. Nah, itu nanti efeknya akan ke sana kalau One Health ini running well. Kalau kita ikut One Health ini, satu, data kita otomatis pasti akan terkumpul ke sana. Data kesehatan manusia tersedot ke sana, data hewan-hewan, kesehatan hewan dan hewan-hewan di Indonesia tersedot ke sana, dan data lingkungan hidup tersedot di sana. Terus apa yang Anda punyai untuk ketahanan nasional? Apa yang akan dikerjakan oleh Dewan Pertahanan Nasional yang kemarin habis dibentuk? Kalau data-data ini komplit tersedot ke tangan lawan, nggak usah pakai peluru, nggak usah pakai nuklir, nggak usah pakai perang, mereka bisa menjajah kita. Menurut saya ini sangat berbahaya, dan ini menjadi bagian dari pertahanan nasional seharusnya. Saya nggak tahu apakah data-data itu cukup aman untuk tidak masuk ke sana. Tapi menurut saya yang namanya One Health itu sistem yang mereka bikin. Tuh kalau nggak percaya, Pak Tedros aja memuji pemeriksaan lab gratis di Indonesia. Kurang kerjaan ini memuji-muji kita. Saya mikir tuh, kenapa dia memuji? Apa untungnya dia dengan pemeriksaan laboratorium di Indonesia? Orang memuji itu kan biasanya lo dapat untung. Artinya dia dapat keuntungan dengan pemeriksaan lab itu. Saya tidak menyangkal bahwa pemeriksaan laboratorium untuk prevention itu memang ada gunanya. Tetapi data itu jangan sampai bocor keluar. Siapa yang mau menjamin, Pak? Bapak Dewan Pertahanan Nasional katanya di Bapak Presiden langsung. Hati-hati loh Pak, data ini sangat berbahaya kalau sampai merosot keluar Pak. Data kesehatan seluruh masyarakat Indonesia, seluruh rakyat, dengan segala penyakitnya, dengan segala apa yang telah dimakan, apa yang segala macam. Data-data tentang pertanian, tuh kedokteran hewan kan ada di Kementerian Pertanian. Pak Kementan, saya dulu pernah minta bahwa tentang zoonosis itu tolong dipindahkan ke Kemenkes, karena zoonosis urusannya adalah dengan kesehatan manusia. Tapi sampai sekarang tentang kedokteran hewan itu ada di Kementerian Pertanian, kan nggak lucu. Nah itu hal-hal yang kayak begini mungkin orang tidak berpikir. Tetapi saya selalu berpikir berakal sehat lah. Ikut-ikutan Pak Rocky Gerung kali ya, akal sehat. Kenapa sih duit sebegitu banyak dialirkan hanya untuk memeriksa laboratorium? It's okay, itu bagus. Zaman saya dulu saya juga kepengen tahu data-data rakyat saya seperti apa. Ternyata yang akan menjadi sakit gula itu atau diabetes itu sekian persen, itu nanti akan kelihatan. At least untuk perdagangan kita akan terjajah. Udah tahu penyakitnya apa dalam ini, tahu ini gampang dikasih penyakit yang ini. Ya mudah-mudahan Pak Menkes ini mengerti dan memahami apa itu data-data kesehatan. Mudah-mudahan tidak bocor keluar. Karena ternyata One Health itu bukan berdiri sendiri, ternyata ini program global yang sangat radikal, dan pencetusnya itu kelompok yang bukan baik-baik saja untuk negara-negara yang berkembang. Mereka super power, mereka orang-orang kaya. Apakah Anda percaya dengan program-program mereka itu memberikan kemaslahatan bagi kita? Itu suatu tanda tanya besar. Dan Pak Prabowo mudah-mudahan bisa menularkan pengertian kembali lagi ke preambul Undang-Undang Dasar 45 alinea 4. Satu, melindungi segenap bangsa Indonesia dan tanah tumpah darah Indonesia. Itu saja, satu itu aja dipegang. Ya ini saya cuma unek-unek ya Pak ya. Mudah-mudahan ada pengamanan dari data-data One Health. Dan siapa yang terancam dalam kedaulatan. Aduh. Saya berat sekali untuk mengatakan ini, dan mudah-mudahan program apapun yang baik untuk rakyat diteruskan, tetapi hal-hal yang negatif itu harus kita hindarkan. Terima kasih.